Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Damas Ramadan, saya Ketua Umum Rohis Karisma. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara menikmati patah hati. Nah, ada yang bilang ketika haus obatnya adalah Anda saya ajak ngomong ini Anda. Habis itu kita harus minum. Ketika lapar kita harus Makan. Ketika patah hati maka kita harus cari Pengganti. Nah, menurut saya itu nggak benar ya itu. Ya yang benar terus gimana? Yang benar itu menurut saya ada 4 yang harus Anda lalui ketika patah hati. Seperti apa? Tombok hati. Yang pertama adalah introspeksi diri, yang kedua berdamai, yang ketiga adalah mencintai diri sendiri, nah, yang keempat baru mencintai orang lain. Awalnya saya berpikir untuk menghadapi dan pada akhirnya saya memilih untuk menikmati. Introspeksi atau muhasabah, melihat kesalahan pada diri sendiri. Nah, ketika dalam perpisahan itu biasanya ada sebuah emosi. Dan dari emosi ini biasanya kita tidak dapat mengendalikan. Kita akan menyalahkan satu pihak tertentu. Karena kita merasa kalau kita adalah yang paling benar. Kamu meninggalkan saya. Kenapa nggak dibalik dulu? Kenapa saya ditinggalin? Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah berdamai. Terus kalau buat parameter berdamai itu apa ya? Bisa dijelaskan Pak Ustaz? Juga Pak Ustaz dong. Parameter berdamai adalah ketika kita tidak keterlaluan dalam menanggapi sebuah perpisahan. Ketika kita emosi, maka kita akan lebih baik diluapkan ke hal-hal yang positif. Tapi juga ada orang yang emosi mematahkan suatu benda, tapi jangan mematahkan hati orang lain. Nah, jangan kamu cari pengganti pada fase ini, karena yang seharusnya kamu merusak atau mematahkan benda, nah jika kamu mencari pengganti, maka kamu akan merusak orang itu atau menyakiti orang itu. Nah, ini yang dinamakan sebuah apa Pak? Sebuah pelampiasan. Jadi jangan pelampiasan ke orang ya. Iya, betul. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, sekarang adalah cara mencintai diri sendiri. Cara mencintai diri sendiri adalah menurut saya dengan bersyukur, yaitu dengan menghargai setiap kelebihanmu dan kebaikanmu yang telah berhasil dicapai. Yang berhasil dicapai sekecil apapun itu. Sesungguhnya seorang muslim adalah yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang ketika melakukan kesalahan dia akan terus sadar dan mengakuinya, dan dia akan memperbaikinya lagi dan lagi. Tidak perlu sakit hati, tidak perlu ada rasa kecewa, karena sesungguhnya segala sesuatu itu, yaitu seorang muslim adalah ketika dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Nah, mengapa kita harus mencintai diri sendiri sebelum mencari pengganti? Pentingkah? Menurut saya adalah penting. Karena sebelum ini hati kita pernah patah. Dan yang pasti kita akan takut akan hal yang sama akan terulang kembali. Cobalah kita mengulang hal-hal yang pernah kita lewati, atau mimpi-mimpi yang kita idam-idamkan. Tekuni bidang baru, kesibukan baru, atau kesibukan lama kita tekuni kembali. Sakit hati kita bergantikan oleh kesibukan kita yang baru. Karena ketika kita memaksakan mencari pengganti baru, jatuhnya malah kita merusak diri kita lagi, bahkan orang baru itu. Ya, oke. Sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Mungkin nanti aja. Oh ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tapi kayaknya nggak bermanfaat. Ya, cuma untuk hiburan lah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.